percaya dan berkata-kata, ya. Ada dua hal dalam kehidupan orang Kristen yang sangat penting, yang bisa membuat kita itu tadinya menuju neraka jadi berbalik arah menuju surga. Ya, tadinya sakit kemudian kita sembuh. Tadinya hidup sulit sekali kemudian masuk dalam berkat Tuhan. Ya, itu perjalanan seumur hidup. Ya, dua hal itu adalah percaya dan berkata-kata. Ya, ini dua-duanya dalam kendali kita. Ya, jadi hati-hati untuk mendengar apa yang kita dengar, kita putuskan untuk kita percayai. Ya, kehidupan Kristen itu dimulai ketika kita percaya kepada Yesus, lalu kita mengundang Dia masuk ke dalam hati kita, ya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, waktu kita putuskan percaya, itu kan hati, ya, hati kita memutuskan untuk percaya. Lalu kita mengucapkan, ngomong, karena Tuhan itu gentle, ya, Dia nggak mau nerobos seperti iblis. Kalau iblis kita buka pintu sedikit dia nerobos, tapi kalau Tuhan Dia ketuk pintu. Ya, ada gambarnya banyak kan, ya, Dia ketuk pintu hati kita. Di pintu itu nggak ada grendelnya, karena hanya bisa dibuka dari dalam, yaitu kita. Ya, nah, kita perlu bilang, Tuhan Yesus, saya mengakui saya orang berdosa, saya mengundang Engkau masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan menjadi Raja saya. Ngomongnya cuma itu, ya. Tentu bisa ditambahin, tapi poinnya itu, mengaku orang berdosa. Kita semua orang berdosa, walaupun kita lahir belum pernah berbuat apapun, tapi secara alamiah kita itu membawa benih dosa. Ya, lalu kita mengakui hal itu, kita minta Dia masuk jadi Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi orang benar. Kita menjadi ciptaan baru. Ya, roh kita itu menjadi suka menyembah Tuhan, suka dengar firman, suka datang ibadah. Ya, bukan karena ada makanan, ya, lebih dari itu gitu. Karena mau bersekutu, mau disegarkan, mau dengar firman Tuhan. Ya, itu terjadi dalam hati kita. Nah, tapi kita mesti ngomong, baru itu terjadi, terwujud. Nah, itu sama seperti penjahat yang di samping Tuhan Yesus, ya. Kan Tuhan Yesus di tengah, di samping kiri, samping kanan Dia kan ada juga yang sedang disalib waktu itu. Nah, salah seorang berkata begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang nanti sebagai Raja. Jadi dia mengakui Yesus ini nanti jadi Raja, ya. Dan waktu dia bilang seperti itu, Yesus bilang, hari ini juga Engkau bersama aku di Firdaus. Itu jadi ucapan itu penting sekali. Hati-hati dengan perkataan kita, ya, tapi pertama-tama dengan hati kita dulu, ya, karena yang meluap dari hati itu keluar dalam bentuk perkataan. Nah, waktu kita sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus, maka selanjutnya kita belajar firman Tuhan. Kita belajar kebenaran demi kebenaran. Bagaimana kalau sakit, ya, salah nggak kalau ke dokter minum obat, ya. Nggak salah, karena memang itu bagian dari cara untuk memperoleh kesembuhan kalau tubuh kita sakit. Sebenarnya kalau kita hidup dengan benar, istirahatnya cukup, makannya benar, nggak salah, makan minumnya nggak salah, kemudian kita menghirup udara yang baik juga, ya, kita nggak stres, semuanya baik, maka tubuh ini yang nggak sakit sebenarnya. Bahkan awalnya manusia itu kan diciptakan nggak akan mati sebenarnya, ya. Tapi karena dosa masuk, baru terjadi pembusukan begitu, ya. Oleh mengalami tubuh itu makin menjadi lemah. Nah, kalau kita misalnya sakit, ya, itu biasanya karena adanya ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Ada hormon-hormon yang nggak seimbang. Dulu ada seorang pengusaha kaset. Nah, dia tuh pernah sakit, ini kesaksian di YouTube, ya. Dia sakit parah sekali. Kalau nggak salah saya lupa, entah stroke atau jantung atau apa. Lalu pergi ke dokter Terawan, Agus Terawan, terkenal sekali. Nah, ini pemilik di Setara ini dilayani sama dokter Terawan.
sembuh, ya. Itu dibersihkan pembuluh darahnya semua, bersih. Setelah sembuh sehat, makannya nggak benar, ya. Dia cerita itu sakit lagi, datang ke dokter terawan bilang, oh metode saya hanya bisa sekali dipakai, nggak bisa 2 kali. Jadi dia cari jalan lain, dia pelajarilah makan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, dan jadinya sembuh sehat. Setelah itu dia buat video di YouTube tentang berbagai macam pengobatan dengan tanam-tanaman itu yang membuat orang sehat. Butuh waktu, ya, dibanding obat-obat yang kimiawi, tapi lebih aman. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan mendesain kita untuk sehat, ya. Jadi nggak salah kalau misalnya kita ke dokter berobat, itu nggak salah. Tapi pastikan iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Sebab ketika dokter bilang nggak ada harapan, kita masih punya Tuhan. Dan kata akhirnya itu ada pada Tuhan, ya, bukan pada dokter atau siapapun. Nah, kemudian kita akan belajar juga untuk kesembuhan juga. Itu prosesnya nanti sama di Alkitab. Kita baca firman Tuhan atau dengar firman Tuhan dikhotbahkan tentang kesembuhan, lalu kita putuskan untuk percaya. Dengan hati kita percaya. Tapi kemudian kita harus ucapkan, ya, apa yang kita percayai itu. Nah, ayat ini mengatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi 2 hal ini, percaya itu dengan hati, ya. Lalu berkata-kata, mengucapkan hal itu. Alkitab juga berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi waktu orang itu percaya, dia dibenarkan. Nah, kalau orang ini bisa ngomong, dia perlu ngomong, mengucapkan. Waktu dia mengucapkan itu diselamatkan. Kata diselamatkan itu bahasa aslinya sozo, bahasa Yunani. Sozo itu diterjemahkan sebagai diselamatkan, juga disembuhkan, dipulihkan, ya, diberkati, ditolong. Itu kata diselamatkan. Jadi aplikasinya bukan hanya waktu terima Tuhan Yesus lalu kita menjadi ciptaan baru, tapi dalam sehari-hari. Ya, kita punya legalitas hak hukum untuk diberkati, menjadi kaya dan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu kita ucapkan itu. Memang nggak semalam jadinya, butuh proses gitu. Sama kayak misalnya kita keterima di sekolah, ya, ada yang sekolah misalnya sekolah penerbang, sekolah pilot, udah keterima, yang mesti masuk sekolahnya, ikut pendidikannya sampai akhir jadi pilot. Sama juga, waktu kita mengakui satu ayat itu nggak langsung jadi, butuh waktu, ada proses. Dan perlu kita ingat juga, yang namanya kaya, ukuran tiap orang itu berbeda. Ya, tidak selalu yang punya rumah 10 itu orang yang kaya banget. Bisa aja utangnya juga banyak. Ya, dulu Insinyur Ciputra, ya, almarhum, pernah dia bilang waktu terjadi krisis di Indonesia, dia pulang ke rumah, dia bilang sama satpamnya, kamu lebih kaya dari saya. Sebab utang saya lebih banyak daripada semua harta yang saya punya. Kalau dijumlahkan tuh minus. Nah, kamu nggak minus, kamu masih punya gaji. Jadi definisi kaya itu bisa beda-beda. Ya, Presiden Donald Trump pernah juga ngalami begitu sebelum jadi presiden. Waktu properti yang menjadi bisnis dia tuh ambruk, dia ambruk juga. Tapi hebatnya dia bangkit lagi. Dan sekarang jadi presiden yang kedua kali, tidak terima gaji, ya. Gajinya cuma terima tiap bulan $1, cuma buat syarat aja. Ya, sisanya dia donasikan, memang udah kaya sekali. Nah, jadi definisi kaya itu bisa beda-beda, ya. Jangan langsung bilang mesti motornya 3 baru kaya, enggak juga. Tapi yang pasti cukup buat kita, keluarga kita, dan untuk memberkati orang lain. Ya. Nggak harus nunggu banyak uang untuk bisa memberi berkat, nggak harus, ya. Punya 1000 yang lebih, ya, bisa, ataupun nggak lebih kita sisihkan begitu,
untuk persembahan atau menolong orang lain. Ya, nggak harus kaya dulu. Coba belajar dari apa yang kita punya. Hari ini dapat rezeki misalnya berapa? 5.000 misalnya. Ya, dari hal yang sederhana kalau di Alkitab sebagai contoh ya perpuluhan 10%, 500. Ya, kan nggak ada artinya. Sikap hati kita itu yang penting. Ya, dari situ kita belajar disiplin. Nanti tingkatkan jadi 20% misalnya. Belajar setia di situ. Kalau masih penghasilan 5.000, 10%-nya 500. Nanti kalau udah 5 juta, 500.000 memberinya. Kalau udah 50 juta, 5 juta. Besar itu. Tapi itu butuh waktu gitu. Ya, butuh disiplin. Gitu. Ya, jadi itu dengan hati percaya lalu kita mengaku. Makanya ada lagu yang kata-katanya begini ya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Itu kalau bahasa Inggrisnya, aslinya let the weak say I am strong. Artinya begini, biarlah yang lemah berkata aku kuat. Ya. Let the poor say I am rich. Biarlah yang miskin berkata aku kaya. Nah, terus di slide kedua, ini saya mau bagikan ya. Paulus bilang begini di Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani ya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, dalam bahasa aslinya itu dunamis ya. Itu kuasa yang diberikan ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, itu adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan, bisa menyembuhkan, memberkati, memulihkan setiap orang yang percaya. Tidak harus pendeta, nggak harus pendoa, siapa aja yang percaya. Jadi sekali lagi yang percaya itu dalam kendali kita percaya. Pertama-tama orang Yahudi karena memang awalnya kan Yesus datang sebagai orang Yahudi kan. Tapi juga orang Yunani, maksudnya orang-orang yang berbahasa Yunani pada masa itu. Bahasa Yunani itu jadi bahasa internasional, kayak bahasa Inggris. Ya, jadi artinya ini janji berlaku buat orang Yahudi, tapi juga buat orang-orang di luar Yahudi, termasuk buat kita. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang cara kerjanya bertolak dari iman memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, orang benar, siapa tuh orang benar? Orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Itu definisi orang benar di Perjanjian Baru. Bukan karena nggak pernah berbuat salah, bukan karena nggak pernah masuk penjara, bukan karena nggak pernah mencuri, nggak pernah berzina, nggak pernah merampok, nggak pernah berbohong, bukan. Tapi orang yang dibenarkan karena percaya pada Yesus. Itu definisi orang benar. Dan Alkitab bilang orang benar ini hidupnya lewat iman. Jadi iman tuh cara hidup orang benar. Kalau sakit ke dokter nggak apa-apa, minum obat nggak apa-apa, tapi percaya bahwa kesembuhan dari Tuhan. Bekerja harus dapat gaji, puji Tuhan, tapi tidak bergantung pada gaji itu, pada Tuhan. Ya, walaupun kita perlu hikmat mengelolanya ya. Nah, apa itu iman? Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bahan dasar iman itu adalah firman. Firman yang didengar berulang-ulang. Firman itu dalam bahasa aslinya ada dua, logos dan rema. Nah, kalau kita dengar firman seperti ini, Yesus bilang itu seperti perumpamaan seorang penabur. Dia menabur firman. Firman itu logos di situ. Kalau ingat cerita Maria dan Marta, Marta sibuk melayani, lalu Maria terus mendengarkan perkataan Yesus.
itu perkataan tuh bahasa aslinya logos. Jadi kayak sekarang nih ya, saya sedang memberitakan firman. Ini firman logos. Ya, Bapak Ibu dengar, terus dengar begitu. Satu ketika, ini kan masuk dalam pemikiran pengertian. Tiba-tiba ada ayat yang berbicara kuat spesifik untuk Bapak Ibu. Nah, itu yang menjadi rema. Semuanya firman Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan. Firman logos, tapi pada saat tertentu itu bisa jadi rema. Nah, rema itu yang menimbulkan iman. Roma 10 ayat 17 itu, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh rema. Ya. Kalau dicari di kamus artinya rema, logos ya kurang lebih sama. Tapi kalau kita baca itu, tempat-tempat tertentu ditulisnya rema, tempat lain ditulis logos. Kalau kita cek di program Alkitab, ya, kata rema itu sekitar 70-an ada di Perjanjian Baru. Kata logos itu 200-an kalau nggak salah. Jadi kita dengar firman tiap hari, ya, dengar puji-pujian juga. Kadang-kadang lagu yang kita nyanyikan itu bisa berbicara menjadi rema buat kita. Saya pernah ada masa-masa sulit ketika kuliah, lalu hadir di persekutuan, lagunya puji-pujian. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Waktu saya ucapkan kata-kata itu, tiba-tiba tuh bling di sini. Kamu sedang aku latih dan pimpin untuk menang dalam peperangan. Jadi waktu memuji itu air mata saya keluar begitu. Karena Tuhan berbicara gitu, jangan takut. Aku sedang melatih kamu. Nah, itu contoh. Logosnya ada, tapi terus menjadi rema. Contoh lain begini, satu ketika ada seorang hamba Tuhan ngobrol sama saya. Tiba-tiba dia bilang begini, dulu saya dengan istri dan anak-anak masih ngontrak rumah. Lalu lagi ngobrol begini, hamba Tuhan bilang begini, saya lihat kamu dapat rumah baru dan Tuhan kasih ke kamu karena Tuhan bilang kamu setia. Waktu dia bilang kamu setia, itu kayak pedang nusuk. Saya nangis, nggak tahan. Kenapa? Karena saya merasa tidak setia. Dalam kuliah saya nggak setia, ada banyak hal saya nggak setia. Tapi kok Tuhan bilang kamu setia? Lalu saya ingat firman yang pernah saya baca, firman logos, cerita mengenai Gideon. Gideon itu penakut. Waktu dia sedang mengiring gandum, dia sembunyi karena takut. Lalu malaikat Tuhan muncul, malaikat Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Padahal penakut. Nah, pilihannya ada pada Gideon, mau percaya mana? Saya takut atau percaya apa kata malaikat itu? Tiba-tiba tuh kling, rema. Jadi kalau menurut saya nggak setia. Tapi menurut firman, Tuhan bilang kamu setia. Saya pilih, ya Tuhan, saya percaya, saya setia. Kan kesetiaan itu kan buah roh juga. Ketekunan itu kan dari Tuhan juga. Waktu kita ucapkan, kita akui, itu akan terjadi. Nah, jadi kembali ke sini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini saya baru dapat kira-kira berapa hari yang lalu ya. Kalau kita nggak punya iman, caranya gimana? Baca Alkitab, firman, renungkan logos itu, dengar berulang-ulang. Karena dikatakan di sini iman timbul dari pendengaran dan pendengaran gitu. Kalau kita dengar berulang-ulang terus, itu bisa jadi rema. Bukan kita mengiman-imani. Ya. Terus saja renungkan, ucapkan. Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu hati-hati ya. Sekarang kalau yang punya HP itu WhatsApp grup, hati-hati ya. YouTube, aduh banyak sekali berita-berita negatif. Udah nggak usah denger gitu ya. Keluar dari WhatsApp grup yang ngomongnya negatif, nggak membangun. Ya, saya terang-terangan saya bilang enggak, saya keluar gitu. Ya.
Saya mau dalam lingkungan yang positif karena itu penting sekali. Nah, jadi kita pilah-pilah itu yang kita dengar tuh yang mana supaya iman kita itu bisa terbentuk. Ya. Kita butuh kesembuhan, baca, renungkan, akui firman mengenai kesembuhan. Nah, Mazmur 1 tadi yang saya bilang terusannya adalah begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Itu kata merenungkan itu tidak hanya meditate di pikiran ya, tapi bergumam, mengucapkan, ngomongin. Itu caranya sebenarnya, ngomongin terus begitu. Timbul ini iman. Kalau kita sadar di Mazmur 103, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Ia yang menyembuhkan kamu, kita terima kesembuhan itu. Tapi karena kita seringkali merasa nggak layak, Tuhan baru mengampuni sebagian gitu. Jadi kita susah terima janji kesembuhan itu. Sama orang yang sakit kusta itu, tersungkur di kaki Yesus dan dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Aku tahu Tuhan bisa. Aku percaya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Cuma kalau Tuhan mau, kalau enggak ya aku nggak bisa apa-apa. Ya, pemurahan-Mu lah Tuhan. Nah, itu karena kita tidak percaya sepenuhnya bahwa Dia mau kita sehat. Ya, baca, renungkan berulang-ulang. Yosua 1 ayat 8. Apa? Ingat ayatnya? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Mengucapkan. Ya, ada teman yang bersaksi baca Alkitab tuh perlu dengan suara, nggak hanya dalam hati aja menurut dia, dan saya percaya juga ngomong, ucapkan. Ya, saya pribadi karena sering sudah baca, jadi kalau saya doa ya sambil jalan kadang-kadang ya saya suka akui itu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan lewat kepenuhan Yesus dalam hidupku, aku menerima anugerah demi anugerah, favor upon favor berlimpah-limpah. Aku menjadi biji mata Allah, aku dilindungi, aku dijagai, aku menikmati yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan aku untuk senantiasa rela dan taat. Jadi aku terima janji Tuhan itu, aku menikmati yang terbaik senantiasa. Aku mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan bilang di kitab Yesaya, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan apa yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Itu banyak janji seperti itu. Putuskan percaya, lalu ucapkan, ya, akui. Iman itu muncul karena kita mendengar firman. Iman itu juga seperti indera keenam. Saya tahu ada Bapak Ibu di sini karena ini saya lihat dengan mata saya. Tapi kalau lampunya mati, gelap, saya nggak tahu ada orang nggak di sini. Tapi karena Bapak Ibu mungkin teriak-teriak ngomong, saya tahu ada orang. Jadi walaupun mata saya nggak lihat, telinga saya bilang ada orang. Ya, saya minum ini air putih, ya. Saya lihat ini air putih, tapi bisa aja waktu saya minum rasanya manis. Walaupun putih, artinya apa? Ada gulanya. Ya, mata saya nggak lihat, sama putih, telinga saya nggak dengar, sama kok ini. Tapi lidah saya bilang ini manis. Berarti lidah yang kasih tahu ini ada gulanya. Misalnya ini AC ya, nih begini kan? Saya nggak lihat ini aliran udaranya nggak kelihatan. Dan mungkin saya nggak dengar juga kalau cukup jauh karena suaranya halus sekali. Tapi saya rasakan di tangan saya ada angin. Jadi kulit saya yang ngasih tahu ini AC-nya nyala. Ya, mata nggak lihat, telinga nggak dengar, lidah juga nggak rasakan, tapi kulit bilang ini AC-nya nyala. Nah, contoh lain ini yang paling sering saya cerita karena pengalaman berkesan. Waktu saya masih SMP, saya tinggal di satu daerah di Tanah Abang. Tetangga saya orang Padang, ya. Nanti sekitar jam 4 sore di depan rumah saya itu ada tukang sate Padang pakai gerobak. Ya, nanti dia parkir di situ tanpa suara, dia keluarin kompornya, arengnya itu dia bakar, habis itu bumbunya diaduk-aduk, dia taruh situ, dia kipas-kipas.
Nah itu baunya menyebar masuk ke kamar saya. Saya tahu sate Padang. Saya nggak dengar, saya nggak lihat, ya. Tapi saya cium gitu, sate Padang. Nggak lama tetangga saya keluar, bapak, ibu, sama anak-anaknya kucuk-kucuk bawa piring. Dari mana mereka tahu sate Padang ada? Karena baunya itu. Nah kalau iman, itu mata nggak lihat, telinga nggak dengar, hidung nggak mencium, kulit nggak merasa, lidah nggak mengecap, tapi kita tahu itu ada. Itu iman, indera keenam. Badan masih sakit misalnya begitu, fisik kita bilang ini masih sakit, tapi kita bilang oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Kita percaya kesembuhan itu. Butuh waktu memang kadang-kadang. Ada hamba Tuhan namanya Andrew Womack, dia kena tumor di sini. Dia mengakui firman 6 tahun. Setelah 6 tahun tuh baru copot sendiri tanpa operasi. Ya. Percaya dan berkata-kata. Ya. Slide terakhir, ini ayatnya. Tadi saya sudah sebut. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya perlu beritahu ya bahwa ini diserang habis-habisan. Ya. Banyak orang yang nggak percaya itu. Padahal aduh. Ya. Kita menguji satu ajaran itu benar apa enggak dari buahnya itu terlihat. Ya, bukan dari pikiran kita. Matius 12 ayat 34 berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi pertama-tama jaga hati kita. Hati ini perlu dijaga terus dengan baik, dari situ terpancar kehidupan. Musa itu pernah jengkel, marah karena orang Israel berontak terus. Akhirnya karena jengkel meluap dari mulutnya sesuatu yang membuat dia tidak masuk tanah perjanjian. Dia masuk di surga sih, tapi yang Tuhan janjikan di muka bumi ini, di tanah perjanjian dia nggak dapet. Makanya hati-hati, jaga hati betul-betul, ya. Lalu jaga mulut ini, jangan dolak-dalik. Ya, kitab Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ayat selanjutnya bilang, buanglah mulut serong daripadamu, bibir yang dolak-dalik. Kalau sudah didoakan, percaya sembuh, yes, amin, saya percaya. Jangan ngomong lagi, tapi masih begini, tapi masih begini. Nah itu dolak-dalik. Kalau merasa enak, saya percaya oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Saya percaya itu. Ya. Walaupun kalau ditanya dokter misalnya, ya kita bilang begitu ya. Itu kan kita nyampaikan fakta. Tapi langsung tanggapi, timpali dengan firman Tuhan bilang oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Ya. Saya orang yang berhasil, saya orang yang smart, pinter. Karena ada Tuhan dalam hidup saya. Daniel di perjanjian lama bisa 10 kali lebih pintar, apalagi saya di perjanjian baru, karena ada Roh Kudus dalam hati saya. Itu contoh-contoh perkataan yang kita bisa ucapkan berulang-ulang terus sampai itu menguasai pemikiran kita, dan akhirnya apa yang Tuhan janjikan itu akan terwujud. Ya. Ingat baik-baik, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya semua orang mungkin bisa percaya itu. Tapi kalau tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, bagi saya yang percaya, bagi kita yang percaya, itu hanya Alkitab yang ngomong. Nah, keputusannya mau percaya apa enggak, ada pada kita. Amin. Ayo kita doa, ya.